Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam permenungan edisi hari Minggu Advent yang pertama, bersama saya Frater Jan Hertubun hendak menyapa dan hendak mengajak saudara-saudari Mutala yang dikasihi dalam Tuhan untuk hidup dalam harapan bersama dengan Allah. Salve. Pada hari Minggu sebelumnya, kita segenap umat beriman Kristiani baru saja merayakan hari raya Tuhan Yesus Kristus Raja semesta alam, yang mana menjadi pengingat, yang mana menjadi pertanda telah ditutupi persiaran dalam 1 tahun kalender liturgi gereja. Dan sekarang kita awali tahun yang baru dengan penantian akan kelahiran Yesus Kristus. Menariknya juga ada hal penting yang bisa diperbaharui, yang bisa diperkaya pengharapan kita dalam masa penantian ini. Advent berakar dari kata Latin adventus, artinya kedatangan. Advent menjadi masa persiapan segenap umat beriman dalam menyambut kelahiran Sang Immanuel yang telah dinubuatkan sejak zaman Perjanjian Lama oleh para nabi. Dan masa ini berlangsung selama 4 minggu. Memasuki masa ini ada unsur-unsur yang penting, unsur-unsur yang menarik yang diangkat dan direfleksikan, seperti halnya lilin Advent dan lingkaran Advent. Yang pertama, terkait lingkaran Advent atau sering disebut juga Corona Advent, menjadi simbol, menjadi lambang dari kepenuhan sebuah waktu, menjadi simbol lambang kesempurnaan, dan inilah simbol dari Allah yang sempurna dan utuh. Hal yang kedua, daun cemara yang hijau menjadi simbolisasi dari sebuah kehidupan dan sebuah harapan. Dan yang ketiga, tempat lilin berwarna ungu menjadi kalkulasi 4 pekan masa Advent menjelang Natal. Dan dari terang lilin inilah orang beriman menyadari hidupnya dituntuni oleh terang Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, menariknya pula ada makna tersendiri dari 4 lilin Advent itu. Lilin pertama biasanya disebut sebagai lilin nabi yang membawa arti pengharapan. Pemaknaan lilin nabi ini sendiri hendak menandai sebuah pengharapan umat manusia untuk tinggal, untuk tumbuh pada janji para nabi bahwa akan datangnya Sang Mesias, anak Allah yang dinantikan untuk membawa damai. Untuk itu, bacaan Injil juga menubuatkan hal yang sama perihal kedatangan anak manusia. Kedatangannya menjadi simbolisasi ditegakkannya keadilan, dan kedatangannya juga menjadi simbolisasi ditegakkannya pemerintahan Allah. Diungkapkan di sana bahwa dari keturunan Daudlah tunas keadilan dan kebenaran akan lahir. Namun sebagai umat beriman, apakah kita telah siap menyambut kedatangannya? Apakah kita sudah siap untuk diadili oleh penghakiman dan kebenaran Allah? Saudara-saudari yang dikasihi, menghadapi pertanyaan demikian, Injil hari ini juga hendak meneguhkan, memperingatkan dan menasihati kita untuk hidup benar di hadapan Allah. Memang perikop Injil memperlihatkan suatu gambaran yang begitu menyeramkan akan kedatangan Allah, di mana bangsa-bangsa akan merasa takut, merasa bingung terhadap deru dan gelora laut. Namun Yesus lagi-lagi meneguhkan setiap orang untuk tidak putus asa, tetapi hidup dalam kesiapan penuh ketika menghadapi kesudahan. Dan langkah kesiapan itulah diwujud nyatakan melalui hidup doa untuk dikuatkan dan berkelakuan baik sebagai bentuk amal kita. Maka yang harus dihindari adalah niat hati kita untuk berbuat dosa, niat hati kita untuk berpesta pora, niat hati kita untuk hidup dalam kemabukan, dan niat hati kita yang tergantung pada hal-hal duniawi. Inilah yang ditegur oleh Yesus untuk diperhatikan dalam kehidupan kita sebagai umat beriman. Memasuki masa Advent ini, pesan apa yang bisa kita petik darinya? Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Allah, Rasul Paulus dalam bacaan kedua melalui suratnya kepada jemaat di Tesalonika hendak menasihati dan meneguhkan semua umat beriman
untuk hidup berjaga-jaga dalam kasih, iman, dan harapan. Paulus berbicara dan menyapa umat sebagai wakil Tuhan, dan ia menyarankan agar kita mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk saat ini dan saat yang akan datang. Sikap berjaga yang dimaksudkannya yakni agar supaya kita hidup dalam kelimpahan kasih satu dengan yang lain, hidup dalam tuntunan Roh Kudus dengan menjaga kesucian hati dan diri kita, sebab Advent menjadi masa yang tepat dan benar bagi kita untuk dipanggil hidup utuh, untuk dipanggil hidup sempurna, dan untuk dipanggil hidup setia dalam pengharapan akan kedatangannya yang menyelamatkan. Semoga Rahmat Allah menolong dan menyelamatkan kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.